Pergaulan sehat bagi remaja. Yang pertama, hakikat pergaulan. Menurut Aristoteles, manusia itu merupakan makhluk sosial, sehingga pembentukan karakter dan kepribadian seseorang ini sangat dipengaruhi oleh pergaulannya. Yang kedua, hakikat sehat. Menurut WHO, sehat merupakan keadaan sempurna baik fisik, rohani, maupun lingkungannya. Yang ketiga yaitu hakikat remaja. Remaja ini adalah masa ketika seseorang memiliki kehendak untuk bebas memilih dan memegang teguh prinsip. Oleh karena itu, pada masa remaja ini, mereka rentan terkena pengaruh positif dan negatif dari pergaulan dengan teman-temannya. Ciri-ciri remaja. Remaja adalah fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, baik secara fisik maupun akal. Ciri-ciri khusus remaja yaitu masa transisi, masa yang penting, masa perubahan, masa bermasalah, masa pencarian identitas, masa munculnya ketakutan, masa yang tidak realistis, dan masa menuju dewasa. Karakteristik pribadi remaja yaitu dengan memahami karakteristik pribadi remaja, guru atau orang tua akan lebih mampu merespon secara positif dan mencetuskan solusi terhadap permasalahan yang sedang ditimpa oleh remaja tersebut. Masa remaja adalah masa ketika seseorang mulai membangun jati diri, memiliki kehendak untuk bebas dalam memilih dan memegang teguh prinsip. Fase-fase penting pada masa remaja. Yang pertama ada fase pueral. Pada fase ini, anak laki-laki dan perempuan mulai memisahkan diri. Yang kedua, fase negatif. Pada fase ini, remaja sering bersikap negatif. Ciri-cirinya cenderung apatis terhadap segala sesuatu, penuh keraguan, tidak pasti, tidak senang, tidak setuju, dan sebagainya. Yang ketiga ada fase pubertas. Pada fase ini terdapat ciri-ciri khusus dengan perubahan-perubahan yang mencolok dari remaja, seperti perubahan bentuk wajah laki-laki terlihat berbentuk persegi, sedangkan perempuan terlihat berbentuk bulat. Selanjutnya ada fase pubertas. Pada fase ini terdapat ciri-ciri khusus dengan perubahan yang mencolok bagi perempuan dan laki-laki dari segi manapun. Contohnya itu perubahan dalam bentuk wajah dan tubuh yang berbeda. Lalu ada pergaulan tidak sehat. Apa sih pergaulan tidak sehat? Pergaulan tidak sehat adalah bentuk perilaku menyimpang atau perbuatan yang melewati batas-batas norma. Nah, penyebabnya itu pertama, bisa karena faktor orang tua, kedua, sikap mental yang tidak sehat, ketiga, kesenjangan, keempat, kegagalan remaja yang menyerap norma, dan yang terakhir ada faktor agama dan iman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pergaulan tidak sehat. Yang pertama adalah menghamburkan harta untuk memenuhi nafsunya, lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan harta, menimbulkan perilaku munafik, pikiran emosi yang tidak stabil, tidak kesabaran, banyak mengalami tekanan mental dan emosi, dan akhirnya terjerumus dalam pesta narkoba. Lalu ada dampak-dampak yang diakibatkan oleh pergaulan tidak sehat, ada dua, yaitu risiko terhadap pergaulan yang memiliki kesehatan, lalu bahaya pergaulan bebas. Serta saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan teman sebaya. Menurut Sandrock, teman sebaya atau peers adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia dan tingkat kedewasaan yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Aurora, 19 dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang strategi mencari teman dekat. Strategi mencari teman dekat itu ada: yang pertama, menciptakan interaksi sosial yang baik. Yang kedua, bersikap menyenangkan, baik, dan penuh perhatian. Yang ketiga, bertingkah laku murah hati, jujur, dan mau diajak bekerja sama. Yang keempat, menghargai diri sendiri dan yang lain. Yang kelima, menyediakan dukungan sosial seperti memberikan pertolongan, nasihat, dan saling menguatkan antara satu sama lain. Nah, dampak negatif dari penolakan teman itu yang pertama, anak akan merasa kesepian karena kebutuhan sosial mereka tidak terpenuhi. Yang kedua, anak merasa tidak bahagia dan tidak aman. Yang ketiga, anak kurang memiliki pengalaman belajar yang dibutuhkan untuk mempelajari sosialisasi. Yang keempat, anak mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Yang kelima, anak akan hidup dalam ketidakpastian tentang reaksi sosial terhadapnya. Nah, hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua pada masa remaja adalah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat yang pernah terjadi pada masa anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hambatan pertumbuhan remaja. Pertumbuhan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Apabila faktor internal dan eksternal ini hancur, maka remaja itu akan tumbuh secara negatif. Lalu sifat pesimis, hedonis, kriminal
itu akan mendominasi karakternya. Lalu tantangan dunia modern terhadap remaja. Seperti di era globalisasi saat ini, dunia seolah-olah tanpa batas. Perubahan terjadi di era modern itu berjalan secara cepat. Oleh karena itu, mempelajari proses perubahan sosial ditujukan sebagai pijakan dalam berpikir dan menentukan langkah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fitri dari kelas 12 IPA 2. Ingin menjelaskan tentang pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan pada remaja ini pasti memiliki hambatan. Nah, masa remaja adalah masa yang mengasihkan dan juga masa labil seorang remaja. Rasa ingin tahu, mencoba hal yang baru, ikut-ikutan tren, itu merupakan suatu resiko. Jadi, oleh karena itu, kita harus berpikir apa akibatnya sebelum bertindak. Nah, ada beberapa kesulitan yang dialami oleh para remaja, yaitu ada emosi yang tidak stabil, rasa ingin tahu yang tinggi, mudah bosan, antisosial, penyalahgunaan obat-obat terlarang, serta gangguan pada psikosis. Urgensi membangun karakter positif pada remaja. Remaja yang memiliki sikap positif senantiasa berupaya untuk menjauhi konflik dengan berpikir dinamis dan progresif. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk karakter positif pada remaja. Kiat-kiat sukses menjadi remaja. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, mempunyai perencanaan dan penjadwalan waktu. Yang ketiga, mempunyai power reading. Yang keempat, melakukan mind mapping. Dan yang terakhir, melatih pikiran agar super memory.